Halo semuanya, balik lagi nih sama MBPS pada hari ini. Nah, gimana nih kalian kabarnya semuanya? Gua harap kalian semua diberikan kesehatan ya, dan juga lagi di musim-musim pandemi seperti ini, gua harap kalian semua masih ngikutin peraturan-peraturan dari pemerintah dan tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak dari orang-orang di sekitar. Nah, di sini gua Carlo Noviandi Chandra. Di sini kita bakal seru-seruan lagi, dan hari ini tema yang mau dibawain adalah kenyamanan mainin game cross platform. Nah, untuk MBPS pada hari ini nih, gue mau ngobrol sama dua teman gue. Tapi sebelum gue kenalin, gue mau infoin dulu kalau MBPS ini dilakukan secara live streaming. Jadi mohon minta maaf kalau misalnya ada suaranya nge-break atau misalnya nanti ada sedikit-sedikit nge-lag. Oke, nah teman ngobrol kita pada hari ini yaitu ada Robi Roynardo selaku Product Manager dari XDC Indonesia. Hai Robi. Halo bro. Ya, di sini Robi dulu sering banget nemenin gue main PUBG juga sih. Jadi emang teman main lah. Nah, kedua di sini ada Mas Agung Octoverianto sebagai produk spesialis Paradise Store Indonesia. Halo Mas Agung. Halo. Ya, Mas Agung sehat-sehat ya Mas ya? Amin, sehat. Insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, gue mau jelasin sedikit nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau game cross-platform itu apa sih sebenarnya. Jadi, game cross-platform itu adalah game-game yang bisa dijalankan di berbagai platform. Sederhananya, ini game yang kayak yang bisa kalian mainin di macam-macam platform. Contohnya, kalian bisa mainin di laptop, atau bisa mainin di handphone Android, bahkan di iOS maupun PS5 dan Nintendo Switch dan Xbox 360. Jadi semua game itu bisa kalian mainin beda platform, tapi dimasuknya ke dalam server yang sama. Nah, tim kita juga udah ngeriset dan udah ngerangkum beberapa games cross platform yang lagi sering banget dimainin. Di sini gue mau ada share gambarnya. Nah, ini jadi kalau kalian udah kelihatan semua gambarnya, di sini kita ada 4 game yang udah kita rangkum dari versi Paradise Store Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri punya versi sendiri, silakan nanti bisa komen di bawah game kesukaan kalian apa aja. Yang pertama itu adalah Genshin Impact. Jadi Genshin Impact ini kalau gue jelasin sedikit, ini game open world RPG. Ini dari perusahaan Cina ya, dari MiHoYo. Nah, untuk Genshin Impact sendiri ini dia kayak game open world yang dimana kalian bisa ngelilingin dunianya yang luas banget, dan kalian juga bisa main online multiplayer sama teman yang ada di iOS atau di Android. Dan ini juga bisa dimainin di laptop atau PC. Yang kedua kita ada COD Warzone. Jadi COD Warzone ini sebetulnya dari EA Games, dan ini game Battle Royale. Cuma dia ada fitur-fitur unik dari Call of Duty-nya sendiri, kayak gadget-gadget di gamenya itu tuh lebih banyak dibanding game lain. Ini juga termasuk baru. Terus Fortnite yang ini udah pasti terkenal banget. Jadi Fortnite ini adalah game Battle Royale. Cuma yang di sini kita bisa kayak bangun-bangun tembok atau misalnya bangun-bangun barang yang bisa nanti kita pakai untuk berlindung atau misalnya dipakai buat trap orang gitu. Selanjutnya yang paling terkenal mungkin di Indonesia juga ini ada PUBG. Jadi PUBG yang kita tahu ini adalah game Battle Royale yang bisa langsung sekali masuk 100 orang dalam satu area, dan itu gamenya seru banget. Gue juga mainin ini dulu di handphone. Tapi kalau di PC gue jarang main, soalnya nggak tahu, kalah mulu. Nah, jadi untuk gamenya paling itu dulu yang bakal kita bicarain hari ini. Nah, sebelum lanjut ke games platform, gue mau nanya nih sama dua narasumber kita hari ini. Kalian tuh lebih demen main RPG atau FPS? Coba dari game tadi gue awal sebut, kan ada tuh yang RPG, ada yang FPS. Nah, kalau kalian sukanya main yang mana sih? Coba gue tanya ke Robi dulu deh. Ayo Rob, lu lebih demen RPG atau FPS? Kalau dari gue sendiri sih ya mungkin lebih ke FPS ya. Soalnya lebih mekanikal lah mainnya, ada butuh cepetnya, harus responnya cepet gitu mainnya kalau di main game FPS. Gitu sih kalau. Lu juga pernah kejuaraan CS:GO dulu, lu pernah ya? Enggak lah, belum lah. Oh, belum pernah ya? belum ada. Cuma main aja iseng-iseng, main kompetitif biasa aja, main sama teman. Paling kalau dari game yang disebutin tadi sih sempat ada juga main Genshin Impact sebentar, lalu juga PUBG juga sempat ada main juga di PC maupun di mobile-nya. Tapi emang yang dua game itu emang lagi rame banget sih, apalagi di Indo ya. Nah, terus kalau untuk Mas Agung nih, Mas Agung lebih demen RPG atau FPS?
gue sendiri sih sebenarnya main FPS tuh udah pernah main FPS juga. Cuma gue emang orangnya lebih suka ke RPG. Karena kalau RPG kan gamenya itu lebih ke adventure ya. Ada alur ceritanya, dan misinya juga jadi beda-beda setiap waktu. Gue suka yang kayak gitu sih. Jadi nggak bosen dan selalu penasaran tentang kelanjutan scene-nya. Lanjutan alur ceritanya tuh jadi penasaran gitu, pengen jadi kayak apa sih kelanjutannya. Nah, sekarang yang gue lagi mainin sih Genshin Impact gitu. Oh, lu masih mainin Genshin Impact ya? Apalagi ada update-an baru kan, region baru tuh Inazuma. Iya, itu hype banget sih. Kalau gue sama banget nih sama kayak Mas Agung. Jadi kalau gue itu lebih demen RPG, terutama ya JRPG gitu. Karena emang bener sih kata Mas Agung, kita jadi kayak karena game adventure, jadi kita ada exploration-nya, terus kita bisa kayak mungkin nemuin tempat baru atau hal-hal baru. Dimana kalau menurut gue FPS ya lebih ke reaksi sih, sedangkan kayaknya gue lemot kalau main FPS. Dulu gue sering dikalahin mulu sama si Robby soalnya dulu main CS. Nah, kalau selanjutnya itu kalau ngomongin soal cross platform, kalau kalian lebih demen main di mana, di handphone atau di laptop? Kalau Mas Agung, handphone atau laptop, Mas? Mas Agung. Dari siapa nih? Oh, gue Mas Agung. Iya. Kalau gue sih sebenarnya main di HP juga sering, main di laptop juga lebih banyak gitu. Kalau main di HP tuh lebih kalau misalnya gue lagi bosen di jalan, atau kan lagi ya misalkan lagi nungguin gebetan gitu misal ya. Gebetan. Main game dulu itu buat ngilangin waktu yang luang sih kalau pakai main kalau di handphone. Tapi kalau di laptop gue emang udah sediain waktu buat main game, dan gue pengen main game ini senikmat mungkin gitu. Jadi namanya game RPG kan ya, tampilan grafisnya tuh udah bagus, dibikin bagus mungkin, jadi lebih enak lah mainnya gitu. Okay. Terus kalau untuk Robby, lebih demen di handphone atau di laptop, Rob? Kalau gue pribadi sih ya pasti lebih demennya di laptop sih. Soalnya kan kalau di HP itu mainnya pasti cepet panas, terus juga gak bisa lama-lama gitu. Tangan tuh pasti terasa sakit sih kalau main di handphone gitu ya, game-game kayak apalagi Genshin Impact kan berat juga kan gamenya ya. Yang saya tahu itu butuh HP yang mahal banget mungkin baru bisa lancar mainnya. Jadi kalau laptop sih mungkin lebih mudah, lebih lancar lah kalau saya tahunya. Saya juga main di laptop juga lancar-lancar aja sih mainnya kalau main Genshin Impact. Terus lebih kayak ya kalau panas juga gak terasa banget kan, soalnya gak langsung ke tangan gitu mainnya, soalnya pakai keyboard tambahan lagi soalnya. Gitu sih kalau dari saya. Kalau gue sendiri pun juga lebih demen main di laptop sih. Gue entah kenapa kalau main game lebih nyaman di laptop ya. Mungkin satu layarnya pasti lebih gede, bener kata tadi Robby dan Mas Agung, panasnya gak terlalu berasa. Karena gue kadang kalau main di handphone itu kayak cepet pegel, udah gitu handphone berasa panas, itu gak enak banget di tangan. Jadi gue lebih ngutamain penggunaan laptop atau penggunaan PC untuk main game. Tentunya juga kayak warna cahaya juga lebih bagus ya kalau di PC atau laptop gitu kan. Kalau di handphone juga kan tombolnya bukan tombol fisik. Jadi iya, itu benar, itu resetnya lebih gampang gitu, lebih gampang salah pencetnya. Ya apalagi kalau tangannya basah ya, becek tuh handphone. Nah, untuk lanjut lagi gue mau nanya ke Mas Agung nih. Mas Agung, kira-kira kalau buat mainin game seperti tadi itu ada minimal speknya kan, yang minimal spek dari laptop atau PC yang kita harus punya dulu biar gamesnya lebih lancar. Nah, boleh sedikit dijelasin nggak kalau minimal spek itu seperti apa sih? Ya kalau kita ngomongin game ya pasti ada minimum spesifikasinya yang disaranin sama game developernya lah ya. Pasti juga ada recommended-nya gimana kita main gamenya jadi nyaman gitu, nggak ada lag dan benar-benar grafisnya bagus. Nah sebenarnya kita kalau mau kayak gitu nyarinya gampang sih ya, kita tinggal searching di internet, cari kita mau main game apa, nanti akan keluar gitu, kita bakal dikasih tahu spesifikasi minimumnya apa dan recommended-nya apa gitu. Nah kayak misalkan gue contohin ya, gue main Genshin Impact itu gue juga
sebelum install, gue coba cari dulu sih di internet untuk spesifikasinya. Karena Genshin Impact ini kan tergolong game baru ya. Iya betul. Dan laptop gue itu kebetulan juga walaupun laptop gaming tapi jadul. udah 2-3 tahun yang lalu keluarnya. Tapi setidaknya masih nyaman lah ya, nggak rata kiri ya. Nah itu dia, buat main game itu sebenarnya yang dicari kenyamanannya kan, nggak cuma bisa dimainin, tapi kalau akhirnya patah-patah terus akhirnya nggak nyaman, nggak enak juga gitu. Iya gila sih. Nah, kita bisa nyari di Google. Bisa dikasih lihat nggak contohnya nih, sistem requirement? Oh jadi tinggal kita search aja gitu ya sistem requirement untuk gamenya. Tinggal kita cari aja sistem requirement buat gamenya apa, nanti akan muncul. Jadi di sini tuh ada dari website-website yang sistem requirement juga ada, Republic World. Terus kalau bisa sih kita buka yang dari web developernya. Kayak Genshin Impact ini kan dari MiHoYo nih, ada web developernya. Dan nanti kita bakal ditunjukin spek minimumnya apa dan recommended-nya apa. Nah, ini untuk PC ya, recommended-nya dia pakai Core i7, RAM 16GB, dan VGA-nya GTX 1060. Itu yang pokoknya kalau kita pakai itu udah otomatis pasti nyaman lah ya main. Iya, udah playable banget. Nah, minimumnya kalau misalkan kalian mau main game tapi dengan spek yang kira-kira cukup aja lah gitu, bisa main gamenya lancar gitu. Cari lihat yang minimumnya. Nah, kebetulan untuk laptop gue masih di atas ini nih. Nah, ini kan untuk speknya kan Core i5 ya, RAM 8GB. Nah, VGA-nya pakai NVIDIA GeForce GT 1030. Nah, kebetulan spek laptop gue itu pakai Core i5, RAM 8GB, dan VGA-nya itu udah pakai GTX 1050 Ti. Jadi udah di atasnya ini untuk grafiknya. Jadi udah playable banget kalau gue main Genshin Impact. Ya, jadi setidaknya minimum banget masih dapat 30 FPS lah ya Mas ya. Masih. Dan setidaknya yang jalan masih orang, bukan kentang yang jalan ya. Iya. Ntar orang kita main di sini yang jalan separuh doang. Iya, kayak itu. Speknya. Lagi mau gebuk tiba-tiba musuhnya hilang di belakang. Iya. Nah, ini sih gampang banget kalau mau nyari spek minimum sama recommended-nya. Jadi kita perlu, sebelum beli itu kita udah bisa siapin gitu. Kita kira-kira kita beli laptop bakal kepakainya buat kerja biasa, buat sekolah, dan kira-kira kalau lagi bosen mau main game apa, kita bisa nih nerka-nerka gitu, maunya seperti yang kayak apa. Udah lengkap banget sih kalau kita cari di internet. Iya sih, memang sekarang udah gampang. Jadi buat info sedikit juga ke teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman ada baru banget mau beli laptop, udah gitu kalian tahu nih kayak gue sukanya main game apa. Nah itu kalian bisa tuh, jadi sebelum kalian beli laptopnya, mungkin kalian bisa cari-cari dulu speknya yang kira-kira masuk ke budget kalian dan spek yang kalian bisa beli. Jadi kayak kalian saat beli laptop, kalian pakai buat kerja, kalian kalau mau main game juga langsung bisa gitu. Nggak usah kayak mesti nambah-nambah lagi atau misalnya ganti perangkat lain ya Mas Agung ya. Ya, kenyamanan tuh penting sih. Nggak cuma nyari pasangan doang yang butuh kenyamanan ya. Iya, main game juga butuh nyaman. Penting sekali itu. Nah, terus gue mau lanjut ke Robi. Rob, kalau menurut lu nih, selain tadi yang kita udah ngobrolin sama Mas Agung, kayak tadi spek minimum requirement dari game tersebut, kayak dari prosesor, dari VGA, atau dari RAM-nya, kira-kira apa sih Rob yang mesti kita perhatiin lagi saat kita mau membeli perangkat untuk kita main game? Selain yang tadi spek minimum requirement, kira-kira apa ya Rob ya? Kalau dari gue sih mungkin kalau misalnya tergantung gamenya juga sih. Kalau misalnya gamenya dari kalau RPG kan dia 60 Hz tuh sudah oke-oke aja, layarnya 60 Hz sudah oke-oke aja, sudah lancar. Terus refresh rate-nya ya? Iya, udah lancar-lancar aja kan, nggak perlu sampai yang 144 Hz, 160 sampai 200-an gitu nggak perlu kan. Nah, tapi kalau misalnya mereka untuk mainnya game yang kayak mungkin kayak game FPS, contohnya kompetitif kayak ada Valorant, tadi juga disebutin juga ada CSGO, ada CSGO, PUBG atau juga COD itu.
Nah itu juga bisa butuh mungkin kalau mungkin biar lebih enak nembaknya ya, biar langsung muncul, langsung lebih cepat lah kelihatannya gitu tuh harus mungkin beli layarnya yang minimal 144 Hz dan juga untuk mouse-nya juga yang cepat lah ininya, respon waktu ditekannya. Sama keyboard juga itu pengaruh juga sih. Jadi kayak ya mungkin ada macam-macam sih. Mungkin kalau dari saya ini sih ada juga dari kita juga ada sediain juga tuh kayak monitor gitu di Paradise untuk ininya. Oh jadi emang kalau terutama kalau kita mau main yang kompetitif emang kita butuh perangkat-perangkatnya yang anti delay lah ya. Jadi kan kalau kita kayak mouse saat kita ngelihat kita mau klik itu langsung benar-benar ketembak, atau misalnya kita pakai headphone yang no delay, jadi kayak kita bisa dengar step dari karakter dari musuh atau dari tembakan musuh kan ya. Benar. Nah, kalau bisa, dari yang mungkin lu bisa suggest laptop apa ya Rob? Kira-kira untuk sekarang lagi nyaman banget untuk mainin game. Kalau dari saya mungkin yang kita ada stok sekarang, mungkin saya bisa share screen bentar untuk laptop yang mungkin yang paling nyaman lah dipakai, nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya dimainin. Kalian jualan lah ya kita ya. Iya. Gimana pun juga kan ini YouTube jualan ya. Iya benar. Oke. Paling ini sih kalau dari saya sih mungkin bisa suggest ini yang kita ada nih barangnya. Nah ini juga dari segi bentuknya juga dia mirip lebih kayak untuk profesional lah. Untuk kerja juga bisa sebenarnya dipakai. Bentuknya tipis, terus juga lebih premium bahan-bahan yang dipakainya. Dan untuk spesifikasinya sendiri, dia ini udah bisa support sampai RTX-nya itu 3080 yang ada. Nah tapi dia dari paling rendah ya. Iya, paling tingginya 3080. Nah, paling rendahnya ada yang 3060 dia serinya. Nah, itu juga tergantung budget juga nantinya sama keperluannya lah. Mau yang gimana untuk spek-spek ininya laptopnya. Nah, ini untuk yang premiumnya ya, yang paling mahalnya mungkin harganya bisa di 30 juta ke atas. Nah, kalau yang misalnya untuk kaum mending lah yang pas-pasan gitu. Ya, itu penting banget tuh. Nah, itu juga mungkin ada juga kita bisa saja yang ini. Nah, ini tipe yang terbaru. Mungkin dari segi desain nggak sebagus tadi, maksudnya nggak premium yang GS66 tadi. Nah, kalau ini dia sih sebenarnya untuk laptopnya sendiri ukurannya ringan dan untuk layarnya juga udah 144 Hz. Nah, jadi refresh rate-nya udah bagus ya, Rob? Udah kencang sih. Terus juga dari spesifikasi untuk jangkauannya sendiri udah pakai prosesor yang Gen 11, sama dia juga pakai RTX-nya 3050 sudah. Itu yang udah paling baru lah. Untuk jadi GPU-nya. Untuk main game udah nyaman banget sih ya, Rob? Udah hampir semuanya rata-rata game-game yang tadi disebutin sih udah cukup lancar lah. Di minimal 60 Hz. Atau mungkin bisa juga sampai 140 Hz lebih. Itu juga tergantung konfigurasinya nanti. Bisa diatur. Tapi kalau untuk laptop game zaman sekarang emang yang baru-baru lebih modelnya lebih ke profesional, yang saya kalau kita ngelihat ke 3-5 tahun belakangan kan modelnya kayak flashy gitu, edgy, flashy, jadi kayak semua warna-warni merah, semua ada ukiran ini itu. Tapi kalau sekarang emang lebih ke modelnya lebih apa ya desainnya ya? Lebih klasik, lebih elegan aja ya Rob ya? Lebih simpel, gak ada terlalu ribet, gak ada banyak warna, maksudnya gak ada banyak corak-coraknya gitu lah. Kalau dulu mungkin kan ada coraknya menonjol banget mungkin dari logonya. Dan sekarang kalau gue perhatiin juga kayak laptop gaming itu sekarang udah pada pakai mechanical keyboard ya Rob ya? Iya benar. Jadi kalau kita main game kan lebih demennya pakai mechanical keyboard karena lebih berasa clicky ya. Udah gitu benar. Selain itu juga suara juga udah ditunjang banget ya Rob ya sekarang. Benar. Kualitas suara udah stereo lah, udah bagus lah maksudnya kalau pakai speaker. Cuman kalau bisa disaranin pakai headset sih mainnya. Kalau untuk game-game FPS gitu ya. Kalau game FPG masih oke lah pakai speaker aja gak apa-apa. Rob, kalau gue mau nanya nih, tadi kan kalau kita ngomongin yang GS66 oke lah itu udah bagus banget lah. Maksudnya udah keyboardnya bagus, pendinginannya udah bagus. Nah gue kalau mau nanya deh, kalau misalnya orang mau pakai yang kayak mendang-mending begini nih, yang kayak si Katana ini, dia kira-kira ada penunjangnya biar lebih nyaman pakai apa aja Rob ya? Biasanya orang tuh. Mungkin tambahan biasanya ya. Bisa dari segi monitornya beli tambahan lagi sendiri, atau mungkin bisa tambah-tambah seperti headset, mouse lagi, atau keyboard lagi biar lebih enak lah. Soalnya kan kalau laptop kan
keyboardnya sendiri ya tahu sendiri lah, agak panas gitu kan kalau main di mesinnya gitu. Oh iya betul. Terus suaranya juga gak terlalu kencang seperti mechanical di keyboard pada umumnya kalau yang mechanical sekarang. Dan harga untuk mechanical keyboard kan sekarang juga lebih terjangkau lah dari berbagai brand. Kira-kira lu ada yang suggest nggak, Rob? Kayak mouse sama oke lah, kalau mouse sama keyboard kan nggak mungkin dong kita main game pakai trackpad kan, itu udah pasti kalah punya itu. Iya benar-benar. Kira-kira lu ada suggest nggak sih, Rob, yang kayak gimana? Minimal deh, contohnya minimalnya aja deh gimana? Oke, kalau minimal mungkin dari gue sih mungkin monitor ya. Monitor mungkin yang kayak contohnya seperti ini yang kita ada juga di Paradise. Nah ini kayak ukurannya sudah 24 inch, ini udah minimal lah mungkin rata-rata untuk pro player gitu biasanya. Nah tapi untuk hertznya mungkin masih 165 Hz, ini udah cukup sih untuk sekarang kalau untuk main game-game kompetitif gitu. Dan ini juga udah ada freezing-nya gitu, jadi kayak ada fitur biar supaya gambarnya itu gak ada lag-lag gitu, gak ada blur dari ininya monitornya. Gitu sih paling. Ini juga bisa didapatin. Ini juga udah lumayan gede ya, 24 inci ya, Rob ya? Iya, udah 24 inch. Udah tipis juga bentuknya, maksudnya bezel-less juga lah kalau dari lihat ininya tampilannya. Nah, dan dia juga info kalau ini 1 milisecond response time-nya, jadi kayak udah lebih cepat lah pastinya waktu saat musuhnya muncul di depan, jadi langsung bisa headshot gitu. Langsung kelihatan ya, langsung makin mantap. Langsung kelihatan, lebih cepat. Itu untuk monitornya ya. Mungkin kalau untuk mouse ya paling saya saranin mungkin yang paling murah mungkin bisa pakai yang Logitech ini G102. Ini juga desainnya ya desain standar aja gitu, tapi ada tambahan button juga di sampingnya, 2 button bisa dipakai untuk di custom nanti dijadiin tombol untuk apanya gitu misalnya. Kalau ada yang senengnya kliknya di mouse-nya biar cepat. Nah ini juga harganya juga terjangkau di sekitaran 235 ke atas untuk harganya. Tapi emang mouse penting banget sih, kan kadang ada mouse yang ada pemberatnya, jadi kan kita untuk belok-beloknya lebih nyaman, sama ngekliknya kan juga kita mesti nyari yang nyaman ya, Rob. Iya benar. Kalau Mas Agung udah pakai aksesorisnya apa aja Mas Agung buat main game? Kalau gue sih mouse sih, kalau yang penting buat gue sih kalau main RPG sih cuma mouse aja sih yang penting. Ya, keyboard masih oke lah ya, Rob ya. Ya sebenarnya layar juga perlu sih buat nampilin gambar yang lebih bagus tuh, perlu layar yang bagus juga gitu. Ya 144 Hz atau 160 Hz yang tadi dibilang Robby juga udah bagus. Ya mungkin nantilah ke depannya. Ke depannya pelan-pelan ya. Yang penting lu ganti laptop dulu, ganti tuh ya G66 tuh, bagus tuh. Ya Rob ya? Iya sih, itu udah bagus sih. Layarnya juga udah bagus lagi, nggak perlu beli layar tambahan lagi. Iya betul. Oke. Terus Rob, kalau tadi yang keyboard kira-kira lu bisa saja apa? Tadi belum bahas keyboard kayaknya kita ya. Oke, kalau keyboard mungkin di kita juga ada juga. Mungkin bisa ini yang Logitech ini G512. Mungkin ini untuk harganya cukup mahal ya. Di sekitaran 1,7. Nah, tapi untuk ini fitur-fiturnya ya untuk ininya dia ada response time-nya, terus ada RGB-nya, terus bisa ganti-ganti bisa dilepas ininya key-nya. Paling itu aja sih. Dia ada mechanical switch-nya juga, ada warnanya macam-macam, ada yang kayak kalau misalnya biru ini untuk clicky dia suaranya lebih kencang. Nah kalau yang kayak ada yang adem atau apa juga bisa pakai yang warna brown sama yang merah gitu. Jadi kayak ada fungsinya masing-masing sih untuk warna-warnanya ini. Nah ini ada juga tersedia juga ada 3 pilihan sih warnanya nanti. Untuk mechanical-nya bisa dipilih. Tapi emang zaman sekarang sih keyboard emang udah banyak banget ya, bisa dimodifikasi sesuai keinginan, sesuai profile dari pemainnya ya Rob ya. Benar. Banyak sih sebenarnya dari brand-brand lain. Terus kalau tadi dari segi suara Rob? Oke, kalau suara mungkin headset ya. Headset mungkin kalau dari saya mungkin saranin ini sih yang ininya. Karena ini sudah mendukung 7,1 surround. Jadi suaranya tuh bisa dengar dari kiri kanan, depan belakang, kanan daya kanan agak susah dijelasinnya ya. Berdaya ya. Dia bisa dia ada 7 suara gitulah yang bisa dengarnya. Jadi kayak lebih jadi lebih real gitu jadinya. Tahu di mana dia posisinya suaranya. Ya berasa kalau main CS kayak berasa beneran dijodas ya. Berasa beneran gitu kan. Posisinya beneran kita lagi di mana gitu. Lihat musuhnya di belakang atau depan gitu bisa ketahuan. Tapi emang itu penting banget sih, apalagi kalau kita main yang kompetitif FPS ya.
Benar. Kita kan penting banget tahu musuh ada di kanan atau di kiri. Selain itu juga kita butuh mikrofon yang mumpuni ya. Jadi kita ngomong biar jelas ke teman gitu, kayak misalnya ngomong minta ke bridge atau ke maju atau bisa mundur atau misalnya minta di backup gitu kan. Karena kalau kita ngomongnya pakai mic-nya yang murah, kita ngomong nggak jelas. Orangnya malah bukannya gerak malah nanya-nanya doang ya, Rob ya. Nanti takutnya malah ada kecampur suara lain kan. Betul kan. Itu soalnya kejadian banget kalau kita main gamenya dari handphone. Entah, apalagi kita kalau main game handphone orang nggak pakai headset, cuma pakai loudspeaker kan. Itu orang lain ngomong lain aja kedengeran kan. Kadang sering suara anak-anak nangis, kadang suara ayam kan ya. Benar. Yang paling ngeselin sih ini, lo lagi main nih, tahu-tahu mati, padahal nggak ada suara tembakan. Iya itu parah banget. Ya, tapi ya kurang lebih. Tapi emang kalau untuk material-material penunjang emang cukup banyak sih, dan itu juga dibeli kan biar laptop kita atau nanti PC kita bisa lebih awet ya, Rob. Jadi kayak keyboard kita mungkin jadi lebih awet, kita beli keyboard eksternal atau mouse kita juga lebih nyaman dan lebih awet daripada kita ngerusakin trackpad kita ya, Rob. Iya benar. Jadi kayak untuk mungkin kalau pakai laptop itu yang kayak keyboardnya atau keyboard yang di laptopnya atau touchpadnya kita pakai waktu saat kita kerja aja mungkin kan. Iya. Jadi kalau untuk game, kalau lagi gaming kita ganti posisi lah. Laptopnya ditutup atau diletakin di mana gitu, jadi kayak cuma standby aja. Jadi seperti PC-nya lah gitu laptopnya. Iya sih, kita juga mesti mikirin ini ya, umur dari laptop yang kita pakai, jangan cepet-cepet rusak dong kan. Iya benar. Oke, gue mau lanjut ke Agung. Gung, kalau misalnya nih kan tadi kan kita gue ngomongin spek minimum requirement ke lu. Gue menanya nih, kalau misalnya kita pakai laptop atau kita pakai perangkat yang di bawah minimum requirement dari si gamenya itu dampaknya biasa apa aja yang lu pernah rasain? Dampak yang jelas sih, kalau kita lihat ya secara visual ya, pasti gambarnya bakal nge-lag kalau misalkan speknya di bawah minimumnya. Nggak usah pakai monitor yang bagus, tapi spek sendirinya udah di bawah minimumnya, itu pasti udah patah. Iya ya, entah patah. Kadang kalau kita main kayak game online itu kan, kita lagi jalan tiba-tiba orangnya bolak-balik gitu kan. Iya, kayak nge-lag gitu. Nah, atau enggak? Kalau dari hardware sendiri sih, ya kalau dari hardware sendiri sih pasti tergantung gamesnya ya. Nah, kalau yang pasti kalau misalkan kita pakai laptop yang gaming itu yang sekarang udah pakai GTX 1650 lah, udah cukup lah ya, udah buat main game-game yang lumayan berat kayak Genshin Impact. Tadi kan kita lihat sendiri udah di bawah itu kan minimumnya. Sekarang udah pakai GTX 1650 udah lebih dari cukup sebenarnya. Bahkan kalau dibilang berkali-kali lebih kenceng daripada seri itu grafiknya kalau GTX 1650 tuh. Dan dari coolingnya sendiri kan laptop gaming sama laptop biasa itu kan beda. Kalau memang laptopnya didesain buat gaming, pasti cooling sistemnya tuh lebih bagus. Biasanya udah pakai dual fan, sirkulasi udaranya juga udah bagus, nggak gampang panas laptopnya. Itu udah jadi enak banget kalau mau buat mainin game gitu. Tapi kalau berarti kalau emang kita main game yang kayak speknya lebih rendah itu satu kasihan juga kali ke laptop kita ya? Iya bisa sih, bisa. Cuma emang untuk kedepannya kalau dipakai terus-terusan, apalagi yang emang suka main game tiap hari kan, itu juga perlu dipikirin sih kedepannya. Daripada kita beli laptop lagi, akhirnya 2 kali 3 kali ganti laptop, mendingan kita pakai laptop yang bisa kita pakai lebih lama gitu kan, lebih hemat juga. Iya, dulu gue juga pernah sih kayak pakai laptop yang mungkin murah pas masih dulu sekolah atau kuliah, terus mau coba main game-game yang rada berat. Emang dulu yang paling berasa banget kayaknya ini ya, kayak gambarnya tuh jadi pixelated gitu ya. Pixelated, parah banget pixelatednya. Harusnya gambarnya bagus, mulus kan di kotak-kotak. Iya, yang kayak biasa kelihatan tuh daun. Dulu biasa misalnya goyangnya bagus, kalau kita pakai yang jelek jadi kayak cuma kayak lembaran gitu doang kan biasanya. Iya. Atau misalnya langit, atau misalnya blurry-nya atau fishing-nya gitu kan jelek banget lah ya kadang kalau pakai itu. Kasihan juga sih laptopnya.
Kalau sekarang sih kalau budgetnya gede gitu ya, bahkan laptop juga udah ada yang sampai 240 Hz buat layarnya. Jadi iya sih, udah mumpuni banget ya. Udah manjain banget buat gamer lah gitu. Rob, kalau gue mau balik lagi nanya ke Robi nih. Kalau untuk mainin games nih Rob, kalau menurut lu mesti pakai laptop gaming atau pakai laptop biasa aja tuh bisa? Kalau menurut lu sebagai product manager? Kalau menurut gue sih ya harusnya sih lebih prefer pakai yang laptop gaming ya. Soalnya kan ya biar bisa lebih tahan lama lah. Terus kan juga yang seperti Mas Agung dari info juga kan dia ada kipasnya juga khusus gitu, bukan kayak kalau yang laptop biasa kan dia cuma satu kipas mungkin. Terus juga sistem pendinginnya tuh beda. Kalau di laptop gaming tuh dia ada cara ada tombol, kita bisa atur fan-nya kencangnya mau seberapa besar, kayak mau biasa aja atau di paling kencang ataupun di autoin. Nah itu juga ada fiturnya sendiri. Nah itu bedanya sih kalau laptop gaming sama yang laptop biasa sih, yang kayak kerjaan gitu, untuk kerja gitu ya kita gak bisa bandingin lah untuk main game gitu. Soalnya takutnya kan juga agak tahan lama juga nanti laptop yang ininya kerjanya. Jadi kalau disaranin prosesor juga beda kan ya Rob, untuk yang gaming sama yang non gaming. Nah benar, soalnya kan kalau yang gaming kan dia ada seri-serinya, dia H gitu ya kalau nggak salah. Ininya apa prosesornya gitulah. Pokoknya prosesornya dia khusus untuk gaming tuh dia wattnya kan lebih tinggi lah, lebih kencang. Sedangkan yang untuk kerja atau untuk pakainya untuk kayak buka Chrome, buka Excel atau untuk kerja sehari-hari, mungkin dia daya wattnya lebih rendah karena kan dia mikirnya kalau untuk yang laptop kerja itu lebih ke daya yang lebih hemat lah. Itu ya. Nggak ada berat gitu dayanya. Biasa serinya U ya kalau U, ultra low consumption ya. Iya kalau nggak salah. Dia ada serinya sendiri sih, pokoknya ada info gitu. Jadi ya untuk info juga nih kalau ke teman-teman, kayak misalnya kalian mau main game, sebetulnya kalau pakai laptop yang biasa aja sebetulnya masih bisa ya Rob ya. Cuma memang mesti dimengerti kalau misalnya laptop biasa itu contohnya dia pakai prosesornya tuh yang dipakai yang wattnya lebih rendah. Jadi emang dia nggak dikhususkan untuk high performance seperti kalau yang di gaming. Jadi kan emang ada yang kayak seri U atau seri H ya Rob ya. H kan yang high performance-nya, U yang lebih cemennya lah ya. Benar-benar. Dan itu kan mereka juga punya ketahanan panasnya kan beda ya Rob, prosesor itu. Pasti sih, benar-benar. Soalnya kemampuannya juga pasti bedain. Kemampuannya juga pasti beda lah dengan ini. Dari speednya juga. Dan bahan dari laptopnya juga beda ya Rob. Benar-benar. Jadi kalau untuk teman-teman yang pakai laptop biasa mau main game, itu boleh aja. Tapi mungkin kalian bisa pilih-pilih gamenya. Mungkin gamenya yang mungkin kalian mau main game kompetitif, tapi jangan terlalu semuanya dimentokin. Jadi kalian pakai yang spek biasa aja, yang penting bisa running dan bisa ngisi waktu kalian. Tapi kalau memang kalian mau fokus untuk main game, kita saranin sih emang untuk beli laptop gaming, karena untuk kedepannya juga satu pasti lebih awet laptop kalian, kedua juga kalian dengan laptop satu yang rada mahal aja tuh kalian bisa mainin mungkin nanti di game beberapa generasi selanjutnya gitu. Begitu ya Rob ya? Iya benar begitu. Nah terus oke deh, paling itu aja nih Rob. Thank you banget Rob, thank you banget Mas Agung. Gue udah banyak banget belajar hari ini kalau mau main game tuh nyamannya gimana. Nah untuk statement terakhir nih, kalau untuk dari Mas Agung, kalau statement terakhir untuk gamersnya apa nih? Kalau dari gue sih, Mas Agung, tentang nyamannya main game atau misalnya gaming secara menyeluruh lah. Ya kalau dari gue sih ya, kalau kalian memang gamer ya belilah laptop yang speknya kira-kira itu minimum dari spek yang kalian game yang kalian mainin gitu. Kalau bisa jangan minimum deh, di atas minimumnya gitu. Jadi kalian mainin juga nggak kalian mainin juga tetap masih nyaman gitu. Karena kan yang namanya minimum gitu kan pasti spek untuk gamenya juga nanti jadi low juga kan untuk settingan gamenya. Terus infoin juga kalau yang baru nih AMD bakal ngeluarin sertifikasi AMD Advantage ya. Itu berguna banget sih buat para gamer gitu ya, yang mau laptop gamingnya tetap dingin gitu, bahkan di tombol yang biasa dipakai buat arah gitu kan, ASWD itu
yang tombolnya tuh tetap dingin, terus dia sertifikasi juga baterainya, walaupun laptop gaming baterainya bisa tahan 10 jam, itu mungkin bisa ditunggu aja laptop yang dapat sertifikasi AMD Advantage gitu kalau kalian mau nunggu gitu, tapi ya belum tahu sih udah ada apa enggak. Kayaknya udah ada, tapi mungkin belum dijual kali ya. Jadi emang kalau ada sertifikasi itu udah dipastikan dari AMD-nya sendiri, laptop ini mumpuni lah ya untuk kita main game gitu ya Mas Agung. Iya. Oke, thank you Mas Agung. Terus kalau ke Robi, Rob, ada statement terakhir mungkin? Ya paling sama sih kayak Mas Agung juga, mungkin kalau untuk ya kalau gaming lah mending kalau bisa cari laptopnya yang laptop untuk gaming sih betternya, atau mungkin tergantung kebutuhan juga sih gimana atau dananya gimana gitu, bisa disesuaikan lah. Disesuaikan ya Rob ya? Iya, sesuaikan. Kalau mau main game bagus atau game-game yang berat ya pasti otomatis kita juga harus kalau bisa carinya yang gamenya yang laptopnya yang lebih bagus juga ya, yang lebih mahal dikit mungkin. Gitu sih dari saya. Ya sih, memang kalau apalagi ya balik lagi kan kalau kita untuk beli laptop kan emang kita balik lagi ke budget kan. Jadi memang kalau teman-teman ada yang mau main gamenya yang baru banget, yang misalnya gambarnya bagus banget, tapi kalian mungkin belum punya budget, mendingan ditunggu dulu kali ya Rob ya, daripada jual ginjal kan main tapi kan iya, benar-benar susah makan nanti kan. Mendingan jadi tunggu dulu, nanti kalau misalnya udah murah atau game budget. Ya biasa kan game juga setelah diupdate kan dia makin bisa nerima spek yang lebih rendah, biasa begitu kan ya. Oke, ya, paling ya sih. Jadi jawaban dari Robi sama Mas Agung, gua rasa udah menyimpulkan banget loh obrolan kita pada hari ini. Jadi intinya game itu walaupun cross platform, main di laptop atau di PC itu memang punya kelebihan tersendiri dibanding di handphone ataupun konsol lainnya. Gitu. Yeah. Nah, paling ya untuk obrolan hari ini mungkin cukup itu dulu. Gua rasa udah cukup, semuanya udah kita bahas. Thank you banget Mas Robi, Mas Agung, udah nyempetin waktunya untuk sharing bareng-bareng. Oke, thank you. Nah, gue juga mau ngingetin kalau MBPS ini juga tersedia dalam bentuk podcast yang bisa kalian dengarkan kapanpun dan di mana aja melalui Spotify dan aplikasi podcast yang lainnya. Dan satu lagi gue mau tambahin, kalau misalnya kalian mau beli laptop gaming, jangan lupa untuk cek di paradise-store.id. Jadi nanti di situ juga kita ada promo-promo menarik, terus gambar dan penjelasannya juga cukup jelas ya Mas Agung ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tanya juga itu bisa langsung live chat di sana. Nanti ada Mas Agung mungkin yang bisa membantu kalian. Kalian bisa ajak ngomong ataupun kalian bisa ajak kenalan Mas Agung. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa di MBPS selanjutnya. Dadah. Thank you.